wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu ingkang hormati, semoga kita tansah syukur dhateng Allah wit nikmatipun sonten menika saged rawuh wonten majelis menika kanthi sehat. Shalawat ugi salam ugi tansah kalimpahaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika masih di awal bulan Muharram. Oleh sebab itu semoga kita sami menghayati bulan-bulan ini, lajeng apa keutamaanipun napa ingkang kedah kula tindakaken matemah bulan Muharram ini akan memberikan faedah datang kita sami. Allah Subhanahu wa taala ngemutaken datang kita sami, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Sak temene bilangan bulan di sisi Allah niku ada 12 bulan. Fi kitabillah, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ditetapkan dini Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi wiwit kapisan niku pembagian 12 bulan ini sudah menjadi ketetapan Allah. Sejak dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dzalikat dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim pada bulan ini. Nah, ibu-ibu, jadi menurut perhitungan bulan, bahkan ada satu hadis yang kita baca, ya, di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ngendika, az-zamanu qad istandara kayhayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Zaman itu tetap berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sini menjadi dalil, tidak ada perubahan terhadap pembagian waktu. Tidak ada perubahan itu bulan dan matahari. Jadi perputarannya itu tetap aja terus, tidak pernah berubah. Buktinya kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Artinya seperti atau sejak Allah menciptakan langit dan bumi seperti itu. Jadi tidak ada perubahan. Matahari berbeda seperti itu, bulan juga demikian. Waktunya pun tidak bergeser. As-sanatu isna asyara syahron, 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 itu beruringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, menurut wa Rajab mudharral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Satunya Rajab, itu antara Jumadil akhir dengan Sya'ban letaknya. Biyen nate kula imutaken, mungkin mengulas kembali. Memang pembagian bulan itu 12 bulan, tapi perhitungan bulan itu berbeda-beda. Enten seperang orang yang menghitung 12 bulan niku
berdasarkan peredaran matahari. Sehingga 1 tahun itu berdasarkan matahari itu 1 tahun ada 365 hari. Ini nganggo peredaran matahari. Namanya disebut dengan ini bulan syamsiah. Dan kemudian kalau yang satunya ada yang menghitung bulan itu berdasarkan peredaran bulan, maka itu namanya bulan Qamariyah. Karena bulan itu letaknya lebih dekat dengan matahari ketimbang lebih dekat dengan bumi ketimbang matahari, maka berputarnya lebih cepat daripada matahari. Mula 1 tahun itu ada 354 hari. Dubitone dadine 11 dino. Nek eling-eling pokoknya Idul Fitri sak tahun wingi tahun wingi kacene 11 dino. Idul Adha kacene 11 dino. Itu tentang pembagiannya. Kalau orang yang berdasarkan matahari itu berdasarkan orang-orang Romawi kuno, Yunani kuno dulu. Orang Romawi Yunani itu dia menghitung menamai bulan itu berdasarkan keyakinan mereka saat itu. Dulu orang pada zaman itu orang Romawi punya banyak Tuhan, menyembah banyak Tuhan, dewa-dewa seperti di tempat kita itu. Makanya itu kan termasuk keyakinan syirik, musyrik. Ada dewa Janus itu Januari, dewa Petrus itu Februari, dewa Mars itu dewa perang, Maret, Dewi April, ini dewane wedok, Dewi Aprilia, mulane anak putu jenenge Aprilia, kan Dewi kecantikan itu. Nah Hindu Jawa namanya Dewi Sinta. Itu dewi yang dipuji oleh mereka yang sedang kasmaran di Romawi, cinta, dewi cinta. Maka bulannya disebut dengan April. Kalau berikutnya juga Dewi Mai yang punya dewi kesuburan yang dipuja oleh orang para petani. Maka bulannya ada bulan Mei. Kalau Hindu Jawa namanya Dewi Sri. Sing sepuh-sepuh kelingan, sing nom boten. Mbok Sri ngoten to. Arep napa ngunduh paring iki panen iku jenenge boyong Mbok Sri. Mula terus nggawa gendongan terus ngguwai menyembelih sembelihan. Itu Dewi Sri. Bulannya jadi Mei. Juni itu dewa Juno yang disembah oleh orang Romawi juga. Mulai Dewi Juli itu Julius Kaisar lahir, maka bulannya Juli. Agustus Kaisar Augustus lahir, bulan Agustus. September Septi itu kan pitu, 7 tuh Septi itu jenenge Septi itu 7, maka bulannya September. Jadi asal usule Romawi itu bulan ke-7 itu September, maka disebut Septi. Kemudian belakangnya Okto itu Okta itu kan 8. Itu bulan ke-8 Oktober itu dalam hitungan Romawi asalnya. Novem itu 9 dalam bahasa Romawi. Yunani Romawi itu sama. Itu bulan apa? November ke-9. Kemudian desimal ya 10 utuh. Desim itu kan ke-10, maka bulannya itu Desember. Oleh orang Yunani Romawi ini kemudian dikembangkan oleh orang-orang Nasrani menjadi kalender Masehi. Oleh sebab apa? Tahunnya dimulai dari kelahiran Isa Al-Masih, mula disebut Masehi. Wis nek ngerti ngene iki julane Masehi ku asal usule saka paganisme musyrik. Kemudian juga dari orang Nasrani. Dan ini kalender ini dibawa oleh ke Indonesia, dibawa oleh penjajah. Penjajah itu kan pelajaran IPS, biar pelajaran IPS ini Gold, Glory, Gospel. Penjajah itu kan 3 itu ya.
mencari kekayaan, mencari daerah jajan, menyebarkan agama. Yang namanya penjajah itu menyebarkan agama. Di Indonesia pernah diteliti oleh Dr. Husnul Aqib Suminto tentang politik Islam Hindia Belanda dulu. Oh, wong Islam niku, Islam itu kalau Nasrani bandingannya itu apa? 90% itu bantuan besar Nasrani waktu zaman Hindia Belanda. Ada penelitian itu. Wonge segelintir ning bantuannya 90%. Wong Islam mboten enten. Mula wong Islam diwede-wedeni mula zaman biyen masjid-masjid dikoke cerak. Apa kowe? Tak ngoten to nggih. Stylenya begitu. Itu politik Islam Hindia Belanda dulu. Nah, kalau yang pakai yang bulan Komariah itu penamaannya berdasarkan kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kebiasaannya Muharram itu dia mengharamkan, jadi tidak berperang. Shofar itu karena Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu dora lelungan, karena itu bulan mulia. Maka Shofar itu sama pergi merantau, pergi berperang. Desa-desa gureneng kalek ibu-ibu tok. Itu reneng bapak-bapak. Mula dinarani Shofar itu kosong. Corong nih dhewe nggaris bar panen, rampungan to. Corong nggon mbiyen terus do merantau kabeh ning omah lho arek ibu-ibu. Itu Shofar. Terus Rubuul Awal, Rubuul Akhir. Rubu niku musim semi. Ada musim semi pertama Rubuul Awal, musim semi kedua Rubuul Akhir. Jumud, burine Jumud itu musim dingin. Musim dingin itu ada musim dingin pertama namanya Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir itu sangat dingin. Burine eneng Rojab. Rojab itu tombak yang dilepas besinya itu gencatan senjata orang perang. Maka bulan Rojab termasuk bulan mulia. Sya'ban, Syi'ib itu adalah lembah. Orang turun ke lembah untuk mencari air karena menghadapi musim panas, Ramadan. Ramadan itu kan musim panas, Ramadan. Kemudian ada Syawal, peningkatan musim panas. Mula nek dimaknai Ramadan itu bulan pembakaran, karena itu musimnya panas. Oh, Syawal itu bulan peningkatan. Kenapa? Itu musim panasnya itu meningkat di bulan Syawal. Terus Zulqa'dah do lungguh nang omah menghadapi haji Zulhijjah. Itu bulan awal Islam itu seperti itu. Itu awal di Arab, bukan Islam, itu sejahiliyah pakainya itu. Nih karena itu pakainya kebiasaan, bukan penyembahan berhala. Maka dipakai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Meski pada saat itu belum ada tahunnya. Tahunnya rong eneng, rong digawe. Mula ketika Nabi Seton, Nabi lain itu 12 Rabiul Awal cetok. Ning tahun piro Islam urung ana taune. Tahunnya pakai tahun gajah karena mbiyen ana peristiwa tentara bergajah. Jadi peristiwa alam itu biasanya untuk menandai. Kaya nek dhewe sing sepuh-sepuh simbah-simbah mbahe jenengane tahun laut tahun piro ora kelingan ngerti napa? Pas lindu gede ngoten nggih. Ngoten niku. Pas udan awu, ayo sing tuwa dengan kelingan mboten udan awu niku. Pas udan awu kae lho lairmu. Cara nom-nom ngene wis sejarah apa lair mbok gestok. Ayo sing sepuh-sepuh dihafal. Laire pas gestok. Jadi peristiwa-peristiwa itu digunakan untuk menandai tahun karena tahunnya belum jelas. Nah, kemudian baru Umar bin Khattab menentukan itu. Waktu itu kan ada peristiwa utang piutang nyaluri sasi ruah. Lah ruahnya kapan? Iki ruah sesuk ya se ruah, besok ya se ruah. Dadi geng-geng. Nah, jejene wong utang nyaur ruah iki piye terusane ngarep? Sesuk ya ruah, sesuk ya ruah. Nah, akhirnya dibuatlah itu. Nek ono kudu nganggo tahun, diputuskan oleh para ulama sahabat waktu itu Umar bin Khattab. Jadi Nabi Abu Bakar urung ngerti tahun Islam. Belum ada tahun Islam. Tahun Islam dimulai kapan? Umar bin Khattab.
Nah setelah itu baru ditetapkan tahun Hijriah, bahwa disepakati saat itu tahun Islam dimulai sejak hijrah Nabi. Kenapa hijrah dipilih? Karena hijrah itu perbedaan yang jelas antara kafir dan muslim itu dengan hijrah itu. Nah terus gandeng kuwi mau neng Indonesia juga dibawa oleh para juru dai di Indonesia ini, oleh orang saudagar Arab yang datang ke Indonesia lebih dulu daripada orang-orang Spanyol, orang Portugis, orang Belanda. Maka Nusantara ini lebih dulu Islam daripada Nasrani, karena Nasrani dibawa oleh penjajah abad 15. Kalau Islam kan jauh sebelumnya, abad 12 sudah ada. Membaik Islam di Indonesia kemudian digubah menjadi kalender Jawa Islam. Kudune Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah dadi Suro, Safar, Mulut, Bado Mulut, Mati Lawar, Mati Akhir, Rajab, Ruwa, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Iki wong tua-tua sih hafal. Maksudnya di masyarakat kita itu masih hafal itu katimbang Masehi. Karena itu sisa di tempat saya aja kumpulan blok desa ini nganggo tanggal Jawa. Tanggal Jawa ini pas semene bulan dadari lho jenenge tanggal setengah lho jenenge kumpulan setengah. Saya ini ora usah dirubah tetep kowe ora diganti nganggo Masehi ora, tanggal setengah kumpulane. Nggus titikane nggure bulan gae. Masih sampai sekarang itu masih pakai itu. Ya, hitungan kan wis eneng saiki. Tanggalane Jawa kan wis eneng. Itu ya. Lah terus saiki nganggo sing endi? Nek jane wis cetha to niku nek Masehi iku jane produknya produk syirik, produk orang Nasrani. Tapi ini sudah terjadi di Indonesia. Wes diputuskan oleh pemerintah menjadi tanggal nasional. Mula piyespun mastani nasional, tanggal nasional karena ditetapkan oleh negara. Oleh sebab itu kita yang memakai itu boleh memakai tanggal Masehi hanya untuk urusan administrasi. Buat administrasi nggih, mungkin administrasi keduniawian aja. Ngomong tanggal lahir, mau tunggu penggajian, nyarutan barang karo angsuran. Oh, aku ngomong ngono kok udah nyambung apa ya kak tunggale kan ngene. Yo gitu. Ya wis tahu apa-apa. Ora apa-apa luwe utang bangane pada njaluk. Iya. Utang itu luwe bahkan antara ngutangi karo mensedekahi luwe utama ndi? Nah ini bareng rembuk ngene ya coba nek antara nyedekahi karo ngutangi utama sing endi? Utama ngutangi ku. Karena wong ngutangi kuwi sing ngutangi pas nembe kepepet pas butuh. Sedang nyedekahi kadang kono ora wis apa-apa ene nyedekahi kok kadang malah orang kalap orang kanggo lho ngono. Jadi dari sisi kemanfaatan antara ngutangi dengan nyedekahi ini luwih utama ngutangi karena pada saat itu dia sangat membutuhkan. Enggak apa sih? Oh, malah. Lho nek iki pancen butuhe ngono kudu tukurono ora apa-apa. Lah tuku apa-apa ngono kok nggih. Iki malah geser tekan kene iki. Nah, wis. Aku nek direkam ini Mas paneng yo Mas. Ora iso luwes ngono lho. Mergo nek ditahan kudu tertib. Ya itu ya. Maka wajib kita memakai hijriyah. Hijriyah itu untuk urusan ibadah itu semuanya pakai hijriyah. Kalau nggak pakai hijriyah dosa, nggak diterima amalnya. Contoh apa? Poso Ramadan, kuwi nganggo hijriyah. Haji, alhamdulillah Mas Dok, bali kabeh niki. Alhamdulillah kula malah rum tilek kabeh ngapunten nggih blas. Wis nampa bar nampa tinggal repat. Kemarin saya
Malang itu karena ada saya menghadiri pun nasional terkait dengan bulan Hijriah ini Pak. Salah satu penggagasan tentang bulan Hijriah di tingkat PP Muhammadiyah pusat di Malang, saya diminta hadir sana juga untuk masalah Hijriah. Malam Senin baru pulang. Mambengi. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Dan berikutnya, jadi itu wajib poso, kemudian haji, kemudian untuk urusan-urusan bulan-bulan kafaroh itu pakai Hijriah. Kafaroh itu apa? Mungkin poso di siang hari melanggar hubungan suami istri, kan dendone nopo? 2 bulan berturut-turut puasa. 2 bulan berturut ini harus dengan Hijriah, bukan Januari Februari, tapi nganggo Muharram Safar. Tidak boleh pakai Masehi. Untuk menentukan masa idah bagi ibu-ibu, ya artinya ada masa idah ibu-ibu yang waladina yatawafuna minkum yatadaruna azwajan yatarabasna bi anfusina arba'ata asyurin wa asyra. Wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dia menahan diri untuk tidak berias, untuk tidak menikah sebelum habis masa idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini pakai Hijriah, ora kena nganggo Masehi. Demikian pula untuk menentukan waktu ilah. Ilah itu suami saking geting sok kisruh karo bojo terus nyepatani, aku ora ngumpuli kowe sesaksi, aku ora bakal ngumpuli kowe. Kalimatnya tadi jenenge ilah. Nek ilah, maka dia harus menahan diri dari istrinya itu 4 bulan. Kapok kowe. Mage nesuwe railing. Mula nggone Islam kuwi nesu ning aja ngantek bangsane melaknat, sumpah serapah. Itu jangan terucap. Ibu-ibu semuanya jangan sampai terjadi seperti itu. Apalagi hubungan kita semuanya, semoga kita ini diberikan. Aku dewi yang sering dimintain nasihat pernikahannya, aku dewi yang karuan ujianku lulus. Kemarin ada orang yang konsultasi saya terkait dengan padu karo bojone. Gara-gara apa? Gara-gara ngebel karo wong liya seset sak jam meneh. Wong wedok sing dibel. Padahal wijane ya konsultasi. Tapi kan ora iso ditampa kaya ngono kuwi. Sehingga akan menjadi kisruh rame. Itu nggak bisa diterima. Jadi artinya apa? Segala sesuatu yang bisa menjadikan potensi itu dihilangkan, dan jangan berkata-kata dengan itu ilah sejenisnya sumpah serapah gitu. Aku orang ngemori kowe, aku ora bakar ngemori kowe. Kalimat iki rak dong nesu. Tapi kadang let rong dino rak yo papok. Nenen nesu ngono, nggak boleh itu ya. Jadi itu ilah itu orang ngumpuli sangin. Ning ana juga wong kuwi saking senenge karo bojo ngantek menziar istrinya. Zihar itu sebaliknya, bojoku jan jebles kaya simbokku. Kalimatnya remeh kok, bojoku kuwi jebles padha karo bojoku mbokku. Ngene iki kena hukum zihar itu. Nggak boleh ngumpuli sama istrinya kalau dia harus nunggu masa ziharnya itu. Ada batasan waktunya. Ziharin madhalah nek mbadake bojo kaya mbokne kan padha karo nek ngumpuli bojone kok ngumpuli mbokne. Mbayang ngumpuli mbokne. Lah iki sing bahaya, maka kena zihar itu kena hukuman. Maka hukuman zihar kafarat beberapa bulan tidak boleh ngumpuli niki nganggo Hijriah, orang nganggo Masehi. Menentukan masa kehamilan, masa menyusui, ibu-ibu khususnya ini ya. Menyusui, umur menyusui itu di dalam surat Al-Haqqah itu disebutkan wahid meluwafis solu salah sunnah syahrul. Umur menyusui dan menyusui dan hamil itu 30 bulan. Tapi di surat Luqman wafis solu fi amain, umur menyusui itu 2 tahun. Loh ini 2 tahun menyusui, hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti usia hamil berapa? 6 bulan syar'i. 6 bulan syar'i artinya apa? Usia kehamilan itu dihitung dari nikah orang tuanya itu harus minimal 6 bulan.
Kalau kurang dari 6 bulan itu bukan anak syar'i. Kalau itu lebih dari 6 bulan maka itu anak syar'i. Konsekuensinya nanti bisa dinisbatkan kepada orang tua. Nek kurang dari 6 bulan nggak boleh dinisbatkan bapaknya. Karena bapaknya nggak boleh nikahke sama anaknya besok. Kalau tarian nggak bisa. Karena dia bukan anak syar'i. Kurang sekolah 6 sasi. Contoh, ijabe tanggal 1 Januari, Mei lahir. Oh, itu anak kula tenan estu kula mboten kumpul liyane coba bojo kula. Iya. Ning kuwi ra ndisiki. Lah, iki mula aku yo melang-melang iki. Aku nggak wis cerita ning mungkin sebagian dah dengan cerita saya. Saya di Weru itu ada kasus. Wong nikah kuwi kurang umurnya agek 17 tahun wis nekat njaluk nikah rabi. Waktu niku tarian yang KUA ketoke yo guru ora oleh ngono ning rumangsane ora oleh guru dianggap enteng lho ora apa-apa engko nek wis wayahe nikah apa yo arep mentolo ora karepe ngono. Wis gawe undangan, wis gawe apa nggih wis rubukan, wis ewo. Tekaning doto kuwi wis tekaning doto esuk ijab KUA-ne ora gelem ijabke. Lho kuwi mbene sak omong to. Lah ngerti kula nek niku ya mung biasa sesuk iso enggak bisa umur 17 tahun nikah. Karena undang-undang sekarang minimal 19 tahun. Bu, lihat sing golek mantu nih, Bu. Memang secara syar'i 17 tahun kuwi oleh secara syar'i kita. Tapi secara hukum negara itu enggak boleh. Karena itu melanggar undang-undang, bisa dipenjara. Neng wingi-wingi saya banyak toleransi ngijabe di umur di bawah 17 tahun saya dowani. Neng sak kloe saya puji itu sing kali rawani, Pak. Saya puji lah nikah di bawah umur, akibatnya dia dituntut penjara. Iki dadi dalam bahasa hukum namanya jurisprudensi. Artinya suatu keputusan hakim yang telah tetap itu menjadi dasar bagi yang lain kasus serupa. Mula rawani ngijabe umur 17 tahun. Lah gandeng wis kebacut ngono terus kula sini piye Pak Ustaz? Carane iki piye iki kebacut? Iki kok lamarane itu kok undangane teko wis masak wis komplit. Agar rasido ijab. Ya wis paling mboten ki solusine wis kebacut ngono kuwi nikah siri. Ning nikah siri Ustaz ora gelem megah, kene kok ketuntut hukum. Akhirnya apa? Nikahnya oleh keluarganya sendiri, misalnya bapak atau masne yang mampu menikahkan diajari itu. Neng kok jadi persoalan. Bener kuwi secara syar'i itu sah nikah siri. Tapi ini juga apa? Tidak mentaati pemerintah. Ini menyelisih pemerintah. Sehingga dia tidak mendapat perlindungan secara hukum. Artinya apa? Engko nek anake lahir iki berarti apa? Bukan anak sah. Bukan anak sah secara agama. Karena nikah kan rung eneng secara formal. Saiki nikah siri iki buktine apa ora angel? Nikah siri buktinya apa ora eneng? Kan di bawah tangan. Lah kok nek lahir 17 tahun terus bayi mongko nikah engko nomor 9. Lah iya ora ya dhisik kuwi to. Mula aku nggak ingin lulus ijazah iki aku bingung. Iki kok nggon atene kok mbokne. Iki nggon kakane kok bapakne neng. Lho iki piye bapakne neng kok iki anak ini gon akte kuwi nisbatnya yang oleh ibu. Lah aku rak nulis ku biar tak panggil lagi biar to iki kok lelakon ini. Oh, jebulane niku lahir dhisik karo kakane iki lho maksudnya. Lah, iki masalah. Kula rasa pokean masalah ngoten niku. Kasarane malah eneng unen-unen. Kuwi 17 tahun kuwi nek nikah ora oleh. Nek meten dhisik malah oleh. Lho lah iya, aneh kan. Nek nikah nek meten dhisik dhewe ngejokke nang nggone kejaksaan, dhewe diberikan izin, alasannya wis hamil. Kuwi entuk malahan. Tak dadi gendingan to. Lah mula iki mendorong hukum, kadang tidak sedikit hukum ini mendorong kepada pelanggaran. Wong dia nikah ora oleh ra ditengi malah oleh. Iki serbange wong mula ngene iki lho Bu, jadi sulit lah, mula nek urung 17 tahun pun mboten sah. Seko ndak kerepotan secara hukum, repot kabeh.
Nah, usia itu kan pakai hijriah. Menyusui juga hijriah ya Bu ya. Jenengan 2 tahun menyusui itu pakai hijriah, bukan pakai masehi. Langsung ngitung Bu Bidan pakai anu Pak. Nah, Bu Bidan itu nggih kertu hamil, kertu ibu dan anaknya nganggo masehi napa? Masehi. Jenengan ngitung dhewe waktu kelahiran sampai menyusui itu 2 tahunnya 2 tahun hijriah. Tapi memang kalau ini nggak begitu masalah karena apa, ada di dalam aturan Al-Quran seandainya itu belum dari itu pun tidak mengapa, dibolehkan kurang dari 2 tahun boleh, kan nggak masalah. Nah kan ini berkaitan dengan bulan hijriah. Tahun zakat juga demikian nggih. Zakat niku 1 tahun nggih, zakat kan harta tertentu nek wis berputar tahun setahun memenuhi nisab maka wajib bayar zakat. Contohnya mas-masan, idakana laka isruna dinaron wa khala alaihal haul fafiya nisfu dinarin. Saumpama kowe duwe mas-masan 20 dinar, wis berlangsung 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas, karena 1 dinar itu 4/4. Jadi nek duwe 85 gram emas, kuwi zakatnya 2,5% dari iman. Lah setahun nenek niki hitungannya setahun hijriah. Mulai jenengan mundut mas-masan kuwi wis genep. Nek wis genep terakhir genep 25 gram emas, ditulis itu terakhir membelinya itu. Hijriah bukan pakai masehi. Catetannya nggon mas-masan. Masehi nggih. Lagi jenengan kudu sadar sendiri, artinya menulis. Tapi nek gur mas-masan pelik-pelik ngoten niku wis rasa dicatet apa-apa ora ngantek genep 25 wis. Sok kadang wis kemedol. Kita ya padha. Lho nek wong sing niate menjadikan itu aset itu biasanya kan emas batangan, emas yang lebih itu ya itu ya. Tapi nek guru bangsane gelang kalung ngoten niku ora dienggo hiasan kan nggak kena zakat ya, pendapat yang sahih itu.